selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin Indonesia, kita tidak mendengar sekalipun Presiden Soeharto mengatakan bahwa dia tidak netral, bahwa dia cawe-cawe dalam pemilu. Dapat kita bayangkan kalau Presiden Soeharto waktu itu menyatakan bahwa dia tidak netral, bahwa dia cawe-cawe, walaupun dia katakan demi bangsa dan negara. Karena itu sahabat BN, mari kita bersama-sama seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen bangsa tetap berpegang teguh pada upaya menyukseskan Pesta Demokrasi 2024 dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pernyataan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan konten kreatif di Istana baru lalu yang menyatakan bahwa dia akan tetap cawe-cawe dan tidak akan netral dalam pemilu 2024 demi bangsa dan negara, bisa saja ini ditafsirkan dalam berbagai penafsiran oleh berbagai kalangan di negara ini. Karena itu, mungkin kita sebagai rakyat dalam menghadapi pemilu 2024 perlu mewaspadai hal-hal yang mungkin saja akan menjadi implikasi dari pernyataan Presiden Jokowi ini. Sebab yang namanya seorang presiden, batuk pun dia bisa jadi akan menjadi sebuah undang-undang di tengah-tengah publik. Sahabat BN, pernyataan presiden ini bisa jadi diartikan oleh sebagian orang, oleh sebagian kelompok masyarakat, oleh sebagian lembaga dan instansi pemerintahan bahwa Presiden Joko Widodo punya calon dalam Pilpres 2024, punya partai pada pemilu 2024 yang harus dimenangkan. Dan bisa juga pengertian atau penafsiran dari berbagai pihak, termasuk yang saya sebutkan tadi, bahwa siapapun calon yang didukung oleh Presiden Jokowi tidak perlu didukung, karena Presiden Jokowi bicara demikian bisa jadi dia dalam posisi sebagai seorang politisi, sehingga lembaga atau instansi pemerintah yang lain tidak perlu turut ikut terpengaruh oleh pernyataan Presiden Jokowi itu, karena dia harus netral. Jadi berbagai macam nanti penafsiran yang akan terjadi sebagai dampak dari penyampaian pernyataan Presiden baru lalu itu. Karena itu agaknya perlu kita mewaspadai
Yang pertama yang perlu kita waspadai adalah kemungkinan terjadinya kecurangan pemilu, apakah pilpres atau pemilu legislatif pada pesta demokrasi 24 mendatang. Kenapa bisa berimplikasi kepada kemungkinan terjadinya kecurangan? Kalau saja jajaran presiden di bawahnya, lembaga-lembaga negara atau instansi, katakanlah TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, dan berbagai jajarannya yang lainnya, mengartikan perlu disukseskan siapa orang yang didukung dan partai apa yang didukung oleh Presiden Jokowi. Kalau itu penafsiran yang terjadi, maka kemungkinan kecurangan pemilu akan berpeluang besar. Kenapa? Jajaran lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, dia punya alat untuk melakukan sesuatu untuk memenangkan yang didukung oleh presiden ini. Karena itu tidak tertutup kemungkinan keberpihakan dari berbagai pihak ini, termasuk juga KPU dan Bawaslu, kemungkinan akan membuat kecurangan dalam pemilu berpeluang besar terjadi. Dan ini tentu sangat tidak diinginkan oleh rakyat. Kita melihat peluang yang sangat besar pula bisa terjadi adalah di jajaran pemerintahan daerah. Sekarang ini sangat banyak sekali PJ gubernur di berbagai provinsi. PJ gubernur ini ditunjuk langsung oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Artinya apa? Dia bukanlah pilihan rakyat. Dia adalah penunjukan dari presiden. Makanya dia akan sangat patuh, dia akan sangat loyal kepada presiden, sehingga apapun bentuk instruksi, perintah dan arahan dari presiden itu bisa jadi akan menjadi pekerjaan besar baginya. Kalau presiden mengatakan cawe-cawe dan tidak netral dalam pemilu 2024, bisa jadi PJ gubernur ini mengartikan siapapun calon yang didukung oleh presiden nanti pada pilpres, dan partai apapun yang didukung oleh Presiden Jokowi nanti pada pemilu, perlu, harus dan wajib disukseskan oleh PJ gubernur ini di daerahnya masing-masing untuk dimenangkan. Kalau itu penafsiran dari PJ gubernur ini, maka peluang pemilu, peluang pilpres untuk curang akan sangat besar. Sebab dia adalah pemimpin daerah, sahabat BN. Karena itu, tampaknya pada pesta demokrasi kali ini, seluruh lapisan masyarakat harus mengawasi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Masyarakat harus mengawasi apakah kemungkinan kecurangan terjadi disebabkan oleh PJ gubernur yang tidak netral nanti. Apakah kemungkinan peluang kecurangan pemilu terjadi karena para penyelenggara pemilu, katakanlah KPU dan Bawaslu, yang bisa saja nanti
tidak netral, dan lain sebagainya. Karena itu, seluruh lapisan masyarakat perlu mengawasi jalannya tahapan-tahapan Pilpres dan pemilu legislatif pada pemilu tahun 2024 ini. Sebab bagaimanapun kita tentu ingin pemilu ini berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena ini adalah sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Kalau pemilu ini tidak ada, bisa dikatakan rakyat tidak lagi berdaulat. Dan pemilu ini adalah suatu bukti bahwa di suatu negara rakyat yang berdaulat, dia yang menentukan siapa pemimpinnya. Rakyat tetap berharap Presiden Jokowi netral dalam hal ini. Dia menjadi seorang negarawan yang tidak memiliki lagi kepentingan secara politis untuk memenangkan siapapun. Karena kalau dia tidak netral, sulit ditempatkan oleh rakyat sebagai negarawan. Walaupun dia mengatakan ini demi bangsa dan negara. Bisa saja rakyat mengartikan demi bangsa dan negara menurut Presiden Jokowi ini adalah untuk kepentingan pemenangan pasangan Pilpres yang diinginkannya, untuk kepentingan pemenangan partai yang diinginkannya. Bisa jadi itu penafsiran rakyat. Karena itu memang yang paling baik, yang paling aman posisi presiden, dia netral. Kita punya pengalaman di era Orde Baru. Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin Indonesia, kita tidak mendengar sekalipun Presiden Soeharto mengatakan bahwa dia tidak netral, bahwa dia cawe-cawe dalam pemilu. Dia hanya mengatakan pemilu harus disukseskan. Apa yang terjadi? Penafsiran jajaran di bawahnya waktu itu, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan desa, mengartikan pernyataan Presiden Soeharto yang menyatakan pemilu harus disukseskan itu adalah kesuksesan untuk memenangkan golongan karya yang ada waktu itu. Sehingga jajaran pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan desa saat itu seluruhnya berusaha untuk menyukseskan kemenangan golongan karya. Itu akibat pernyataan Presiden Soeharto yang menyatakan bahwa pemilu harus sukses. Begitu besar dampaknya. Dapat kita bayangkan kalau Presiden Soeharto waktu itu menyatakan bahwa dia tidak netral, bahwa dia cawe-cawe, walaupun dia katakan demi bangsa dan negara. Karena itu sahabat BN, mari kita bersama-sama seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen bangsa tetap berpegang teguh pada upaya menyukseskan Pesta Demokrasi 2024 dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.